Jadi hari ini kita akan belajar satu controller, salah satu jenis controller yang disebut dengan PID. PID ini sebenarnya kepanjangan dari proporsional, integral, dan derivatif. Jadi PID. Jadi kita bisa menggunakan P saja, kita bisa menggunakan PI saja, kita bisa menggunakan PD saja, kita bisa menggunakan PID. Jadi komponen itu dari 3 komponen, tapi kita tidak bisa menggunakan I saja. Kita tidak bisa menggunakan D saja. Jadi kalau kita menggunakan I dan D itu harus juga dengan P. Jadi ada P, PI, PD, dan PID. Nah ini kurang lebih bentuknya seperti ini, KP tambah KI per S tambah KD S. Jadi dalam industri itu ada yang disebut dengan control engineer. Itu tugasnya adalah apa? Mentuning nilai KP, KI, dan KD ini. Ini harus punya kalian khusus untuk mentuning atau menyetel berapa nilai KP, KI, KD sehingga menghasilkan sistem yang diinginkan gitu. Dalam penulisan lain, KI ini kadang-kadang disebut dengan TI. Ya, TI. Kalau disebut dengan TI atau time I gitu ya, KI ini sama dengan 1 per TI. Jadi kalau nulisnya pakai TI, artinya apa? Time integralnya itu ada 1 per TIS. Karena KI kan 1 per TI, berarti TI-nya turun ke bawah. Jadi kalau pakai KI tulisnya begini, kalau pakai TI, dia TI-nya di bawah jadinya. 1 per TIS. Karena KI sama dengan 1 per TIS. Kalau KD itu sama dengan TD, jadi sama aja. Pakai KD, pakai TD ya. Nah, itu seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian diagram blok ini sudah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya, nanti kita akan masuk lebih detail ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah model kendalian. Kendalian atau model plan. Kalau bahasa Indonesia-nya kendalian, kalau bahasa Inggrisnya itu plan, ya. Kalau dalam power system itu beda lagi plan. Plan itu yang pembangkit listrik, power plant misalnya, ya. Kalau ini plan lebih pada artinya dan sistem kendali itu adalah sistem yang akan kita kendalikan. Ini modelnya, ini disturbance jika ada gangguan. Ini adalah U ini adalah masukan untuk plan ini ataupun keluaran dari sinyal kontrol. Nah, PID letaknya di mana? PID itu letaknya di DC ini. Jadi PID itu letaknya di DC ini, ya. Ini adalah transfer function untuk controller. U per S itu transfer function, yaitu DC ini. Sedangkan ini Y per U ya, kalau tidak ada disturbance ya, Y per U. Nah, ini adalah sensor. Nah, sensor kita biasa asumsikan dia 1 saja. Jadi kalau kita bicara 5, kita anggap sensornya ideal, artinya tidak ada gangguan sehingga nilai yang dikirim sini 25 misalnya. Misal kita ingin kontrol suhu menjadi referensinya 25. Ini referensi, ini masukan sistemnya. Nah, ini sudah saya jelaskan minggu lalu. Nanti kita akan masuk ini ya. Nah, kurang lebih kalau proporsional itu kurang lebih kalau dalam domain waktu itu kurang lebih seperti ini dia. Jadi KP error. Jadi U ini sama dengan ini KP, hanya KP. KP itu hanya konstanta. Jadi misalnya nilainya 3, 4, 5, nah itu KP. Jadi KP kali ET. Ya, KP kali E. Ini untuk U-nya berapa? Kalau KP berarti KP kali ET. ET itu apa? Sama dengan R kurang B. B itu dari sini. Kalau hanya sama 1 berarti D itu sama dengan Y. Artinya R kurang Y. R itu referensi, Y itu adalah output aktual yang kita ukur pakai sensor. Nah, jika errornya 0, maka tentu kontrol tidak melakukan aksi apa-apa. Tapi jika errornya itu ada nilainya, yang kita inginkan misalnya 25, ternyata kenyataannya kita ukur ada 24, berarti ada error 1 misalnya. Nah, 1 derajat misalnya, maka kita 1 derajat itu dikali dengan KP ini. KP itu ada kontrolnya. Nah, itu sederhana KP. Nah, ini. Jadi kalau U, ini adalah transfer function dari controller itu, DCL ini. U per S, ES. Jadi artinya apa? Transfer function ini adalah U per ES. Jadi transfer function antara output sinyal kendali dengan error. Itu adalah DCL ini. DCL ini sama dengan KP. Jadi outputnya ini apa? Ini sederhana kurang lebih transfer function untuk kontrol itu ini. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan controller, tapi kalau transfer function dari sistem secara keseluruhan antara output aktual dengan referensi yang kita inginkan, itu adalah transfer function utamanya. Kalau kita sebut itu transfer function closed loop, transfer total ini.
total ini. Jadi dari Y bagi R itu berapa sih? Ini ingat kuliah sebelumnya ya, itu kalau ini DG ya, kalau model seperti ini DG dibagi 1 karena ini minusnya 1 tambah DGH. Karena hanya 1 kita anggap, maka jadinya seperti ini. Ya, DG, D-nya adalah KP ya, DCL KP kali G, G ini adalah model dari plan atau kendalian dibagi 1 kali D, D-nya ini KP, G. Inilah dia transparansi sistem closed loop untuk KP tadi. Itu kontrolnya adalah P. Nah, oke. Kalau terhadap draw, disturbance, gangguan, berarti R-nya kita anggap 0. Itu adalah di sini. Berarti ini kita anggap 0, berarti seakan-akan masukannya itu dari sini. W itu dari sini. Ya, W itu D ini. Disturbance. Nah, jadi artinya apa? Berarti ini feedback itu lewat sini nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan cara yang sama kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, dari U, nah, U ini masukkan ke plan terhadap disturbance, kita dapat seperti ini. Oke, ini mungkin nanti bisa pelajari karena kita udah lihat ya. Nah, responnya gimana? Pertama, G ini kita kalau dalam tugas, respon pertama dari plan itu kita harus cek dulu, dia responnya gimana sih? Nah, ini belum tampak, ini tanpa kendali ini. Belum, ini masih tanpa kendali ya. Jadi, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sistem ini stabil. Ya, menunjukkan bahwa sistem ini stabil, walaupun untuk menguji kestabilan itu kita harus menggunakan rule locus. Jika pool di bawah ini, pool di bawahnya adalah di sebelah kiri atau LHP, ingat kestabilan yang kita belajar sebelumnya itu di sebelah kiri, maka sistemnya stabil. Jika stabil, maka bisa kita desain kontrol lebih baik lagi ya. Nah, persamaan karakteristik ini, jadi kalau persamaan karakteristik ini, berarti ini sama dengan 0. Kalau sini sama dengan 0 kan berarti poolnya ini ya. Oke. Kalau I gimana? Kalau I, kalau dalam domain waktu itu kurang lebih KI kali E tahu ini ya. Nah, kalau dalam domain Laplace ya, itu integral itu sama dengan 1/S. Jadi KI 1/S ES. Ya, ES-nya jadi U dibagi ES-nya kita pindahkan sebelah kiri, dapatlah KI dibagi S. Inilah kita dapat dalam domain Laplace. Lebih mudah kita melakukan perhitungannya di Laplace karena tidak repot. Jadi kalau ini kan repot nih, kita harus integralkan dan seterusnya. Kalau ini cukup permainan di S-nya. Ya, dengan syarat bahwa kita harus mulai dari 0. Dari 0 ini. Dari 0 ya. Kita initial condition itu dari 0. Itu syarat supaya kita bisa menggunakan Laplace. Nah, kemudian kita dapat juga hubungan transformasi antara error dengan referensi, itu kita dapatkan ini. Antara masukan plan terhadap referensi itu adalah kita dapatkan ini. Oke ya, ini yang kita pelajari minggu lalu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti saya akan lebih cepat sini karena kita sudah bahas minggu lalu. Nah, sekarang ini juga sudah kita bahas. D. Nah, kalau D ini, lihat ini turunan. Jadi kok turunan itu kita SES. Ya, SES-nya kita pindahkan sebelah kiri, jadi KDS. Integral tadi 1/S, Laplace-nya kalau turunan itu, misalnya, turunan dari E, berarti SES. Integral dari E, berarti 1/S kali E. Jadi, E/S. Itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah ini kalau kita gabungkan U-nya, berarti output dari sinyal kendali yang nanti akan masuk ke sinyal ke plan, itu berarti KP kali error, KI kali integral dari error, atau kalau dalam Laplace itu KP tambah KIS. Kurang lebih seperti itu. Kalau PID kita tambahkan lagi KD-nya, jadi KDS di ujungnya. Jadi kalau pemrogramannya kita gunakan kontrolnya KP, jadi KP saja. Tapi kalau P ya, kalau PI berarti ambil yang P dengan I. Jadi KP tambah KI bagi S. Tapi kalau kita PID, kita gunakan total 3 parameter itu, berarti KP tambah KI per S tambah KDS. Oke ya? Nah, kita bisa tampilkan kurang lebih seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan caranya ya. Nah, ini kurang lebih akhir pembahasan kita minggu lalu. Ya, pertemuan kita di dalam presentasi saya yang saya kirim itu ya. Nah, sekarang misalnya kendali kecepatan motor DC ini kita sudah tampilkan di pertemuan kedua atau ketiga itu ya.
terkait model dinamis sistem. Nah, kita sekarang yang mau kita kendalikan apa sekarang? Nah, kita ingin kendalikan kecepatan motor DC. Artinya apa? Kita harus tahu masukan dari plan ini. Ini kita sebut dengan plan karena ini yang kita kendalikan. Ya, berarti udah pasti keluarannya adalah kecepatan. Ya, kecepatan. Dalam hal ini bagaimana menghitung kecepatan? Kita lihat dari turunan sudut. Kalau misalnya posisi kan, posisi itu adalah 1 meter, 2 meter. Kalau turunan dari posisi itu adalah kecepatan. Itu kalau gerakannya translasi. Tapi kalau gerakannya rotasi atau kecepatan putar, berarti turunan dari sudut karena dia mengukur kecepatan itu dari putaran sudutnya. Jadi tempatnya di situ, tapi dia putarannya gitu. Jadi sudutnya. Kalau translasi kan dia 1 meter, 2 meter. Kalau diturunkan berarti dalam 1 kilometer dia 1 jam, berarti kecepatannya 1 kilometer per jam turunannya ya. Itu rumus kecepatan. Rumus kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Percepatan itu turunan dari kecepatan. Nah, kalau kecepatan motor DC artinya turunan dari apa? Turunan dari sudut itu, yaitu adalah delta ini, ya, delta dot M. Dot artinya turunan pertama dari M ya, ini ya. Nah, kita lihat, kita ingin mengontrol kecepatan motor tersebut. Nah, kita punya persamaan-persamaan. Tentu dalam motor ini kita punya punya lilitan di dalam motor, kan pasti ada lilitan ya, sama tahanan dalam ya, tahanan dalam RA ini. Ini adalah armature-nya ya, armature. Jadi di dalam itu ada tahanan dalam dan sebagainya. Kita bisa ukur dengan gampang itu tahanannya berapa, ukur kita bisa tahu juga indukansinya berapa gitu, LA-nya ya. Nah, kita tahu angka-angkanya, kita dapatkan tegangannya ya yang masuk ke dalam motor ini sehingga memutar motor ini. Nah, yang menggerakkan motor itu apa? Adalah VA-nya. Jadi kalau dalam kontrol itu berarti untuk mengendalikan kecepatan putar ini artinya kita mengendalikan nilai dari VA-nya. Jadi yang menjadi U tadi tuh, kalau di sini nih, yang menjadi U-nya, sorry, ini U-nya berarti U kontrol ya. Saya lihatkan dulu. Atau nanti ada. Jadi yang U, sebelum kita diskusikan kontrolnya, yang masuk ke GS ini, plan ini adalah VA-nya. Ya, VA-nya. Jadi kita harus mengontrol VA-nya supaya kita bisa kontrol kecepatannya. Referensi sudah kita bicarakan belum di sini? Belum, karena plan ini. Nanti ketika kita tambah controller, baru kita bicara referensinya berapa yang kita inginkan. Oke ya. Selanjutnya, maka kita masuk ke rumus-rumusnya. Ini rumus sederhana, rumus rangkaian listrik ya. Nah ya, LA, ya ini ada tegangan ya. Tegangan di sini, tambah tegangan di sini, tambah tegangan di sini, ada total tegangan VA kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tegangan di bagian indukansinya, tegangan di bagian resistifnya sama dengan VA. VA itu tegangan masukannya sumbernya dikurang tegangan yang pada atau biasa disebut EMF, electromagnetic force ya, itu pada motor tersebut. Nah, dalam hal ini kita bisa analogikan dia kurang lebih seperti ini ya. Akhirnya kita dapat apa? Hubungan dia antara ini dengan posisi. Nah, kita lihat ini masuk sini, kita gabungkannya, kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kita ambil TM-nya. Ingat, kita ambil TM. Ingat, kalau begini, ini apa artinya? Kalau turunan pertama artinya apa nanti ketika dihubungkan bikin Laplace? Ini adalah S, ya, S theta M. Ya, kalau ini jadikan dengan Laplace dari S theta M, berarti S-nya nanti akan pindah ke sini nih. Pindah sebelah kiri. Ketika kita pengen ambil theta-nya saja dibandingkan dengan VA. Berarti S-nya tersisa. Jadi kita ubah ini, jadi kayak misalnya ini, LA sama dengan SIA, karena apa? Turunan. Jadi SIA tambah RAIA sama dengan VA kurang KE S theta M, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita dapatkan, pokoknya intinya saya tidak bahas ini karena kita sudah bahas sebelumnya di pas pemodelan dinamis, artinya kita dapatkan kurang lebih seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti ini antara theta M. Nah, kita dapatkan ini K-nya di mana K ada sama KT ya, ini diambil dari sini ya, diambil dari sini, KT sama dengan dan seterusnya ya, tau sama dengan adalah ini. Nah, sekarang pertanyaannya ini mau kita apakan gitu. Ini mau kita apakan ya. Nah, pertanyaannya adalah kita bukan kendali posisi, kendali kecepatan. Maka apa yang terjadi? Nah, ini tadi kan ini kita anggap ini ya, ini kita anggap theta tadi ya. Sorry. Theta, berarti kecepatannya adalah apa?
Ada apa? Kecepatan itu adalah turunan dari sudut. Berarti kita kalikan S nih. Berarti ini adalah kecepatan. Ini omega ya. Kalau dalam Laplace itu biasa ditulis dalam huruf besar. Misal V, jadi V besar. Omega, ini adalah percepatan sudutnya sebenarnya. Kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut omega kecil. Kalau kita memperhitungkan di dalam domain waktu pakai omega kecil. Tapi kalau dalam Laplace dia pakai omega besar. Ya, kalau dalam Greek letter itu atau huruf Yunani itu, ini huruf kecil, omega kecil, ini huruf omega besar. Nah, jadi karena kita menulis Laplace, dia dalam huruf besar semua ya. Nah, maka yang sebelumnya ini, S, ini kan posisi. Ingat, untuk kecepatan apa? Turunan pertama itu apa? S. Jadi kita kalikan dengan S, berarti S delta M dibagi VA. Kita dapatkanlah kurang lebih K, ya. Kalau ini kan tadi, kalau posisi kan K dibagi S dikali tau S tambah 1. Karena kita kali S, S-nya hilang di bawah. Tinggal K dibagi tau S tambah 1. Nah, inilah yang disebut dengan transfer function dari apa? Dari kecepatan dari motor terhadap VA. Kalau kita gambarkan diagram bloknya, kurang lebih seperti ini. Berarti kita, diagram bloknya kan seperti ini nih. Nah, ini motor DC, kendaliannya atau plannya. Y, U. Berarti kan sekarang Y-nya apa? Y-nya adalah kecepatan, U-nya apa? U-nya adalah VA tadi. Ya, kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita gambarkan ini, kita masukkan nilai-nilainya kurang lebih seperti ini. K, tadi kan, ini kan kendalian nih, G2-nya adalah model plan kendalian. K dibagi tau S tambah 1. Y keluarannya, U masukannya. Ya, sedangkan kontrolnya PID. HS ini kita asumsikan 1, kita anggap nilai sensor itu bisa dibaca dengan sempurna, maka kurang lebih gini lah, US sama dengan VAS, YS sama dengan omega S. Jadi US itu sama dengan VAS. Ini yang kita ubah-ubah untuk mengendalikan model plan. Sedangkan ini adalah omega S. Nah, jadi terserah kita bisa menulis US keluar YS dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan sepengetahuan bersama bahwa US itu VA, omega itu, tapi kita bisa juga tulis ini VA. Tapi kita ingat bahwa VA itu adalah U ya. Dalam ini, sedangkan omega itu terserah mana yang mengenakkan kita gitu. Nah, kalau standar umumnya dia UY, tetapi kalau kita menulis VA dan omega itu juga tidak dilarang supaya memudahkan kita untuk mengetahui apa hubungannya dengan kondisi aslinya gitu ya. Kadang-kadang orang menulisnya langsung gitu ya. Nah, berarti yang kita bicarakan adalah ini ada apa? Kecepatan putar motor DC. Ya. Kalau ini kita ukur dengan apa? Biasa takometer. Takometer kita anggap sempurna di satu. Tapi kadang-kadang ada takometer tuh ada apa sedikit errornya sehingga kadang-kadang kita butuh persamaan khusus. Tapi dalam hal ini kita asumsikan dia membaca sempurna. Kalau tidak, ya tinggal kita kalikan saja nanti. Ya, ini kan? Oke. Berarti apa? Apa yang terjadi? Nah, berarti karena kita pakai PID, berarti KP ya. Kontrolnya kan antara VA, jadi transfunction kontrol itu VA, ya, sinyal ini kalau panah ini sinyal ya, kalau panah ini sinyal, VA dibagi S, ini G1, ini transfunction dari kontrol itu VA dibagi S, sama atau G1S, terserah mau nulis ini atau ini sama aja. Tapi biasanya kita tulis controller ya, kadang DC, kadang apa gitu, kadang C gitu ya, terserah. Tetapi yang penting bagi kalian mengerti bahwa ini tuh controller gitu, ya. Nah, saya memberikan G1, G2 ini supaya memudahkan saya untuk menjelaskan bahwa G1 ini controller kurang lebih itu. Nah, kita pakai PID, ingat PID KP tambah KI per S tambah KDS. Ini transfunction PID controller. Sedangkan transfunction dari kecepatan adalah itu omega bagi VA. Ingat, yang kita punya tadi sebelumnya ada posisi dibagi VA. Untuk kita bisa dapat kecepatan, maka kecepatan adalah turunan pertama dari delta. Nah, kalau turunan pertama artinya kita ubah ke Laplace, berarti tinggal dikalikan S. S, delta, dapatlah ini. Sama dengan K dibagi tau S tambah 1. Kurang lebih seperti ini. Nah, dengan ini akhirnya kita bisa dapatkan umpan balik yang kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, sekarang oke, kita sudah dapat ini sekarang. Ini ada satu feedback system ya. Nah, yang sebelumnya saya minta ini.
Nah, pada tugas nanti kalian harus memodelkan feedback control sistemnya, yaitu ada diagram blok lengkap ini dari R sampai omega ini, ya, atau Y lah, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Sekarang kita sudah tambahkan kontrol untuk apa? Nah, sekarang kita masukkan referensi, saya mau kecepatannya berapa? Oh, 300 RPM, berarti kontrol ini mengatur supaya dia kecepatannya sampai 300 RPM. Atau biasa kalau dalam kontrol itu kita sebut satu saja sini. Satu tapi istilahnya satu PU itu per unit. Jadi kalau 300, nah ya, referensinya satu, kalau dalam kondisi real itu 300. Berarti satu itu merepresentasikan 300. Jadi nanti kalau misalnya 0,5, artinya 0,5 dari 300 gitu. Jadi biasanya kita tulis satu saja di sini, ya. Tapi kalau nanti berubah, ternyata satu itu adalah sebesar 200 unit, artinya kalau 0,8 berarti 0,8 kali 200 di kondisi realnya itu kurang lebih 1160 lah gitu. 0,8 kali 200. Jadi biasanya kita tulis satu saja untuk memudahkan, ya. Oke. Nah, berarti sekarang tinggal kita bagaimana kita mendesainnya. Anggaplah kita belum tahu, saya belum tahu Pak cara tuning yang tepat, cara nyetel berapa KE, KP, KI, KD. Nah, sekarang kita bebas saja dulu supaya kita tahu kita tahu apa istilahnya, kita tahu bagaimana sih respon kendalinya ketika kita KP, KI, KD ini kurang lebih gitu, ya. Nah, sekarang misalnya kita tetapkan nilai-nilai model dinamis plannya, KD sama JM 1,13, 10 pangkat min 2, dan seterusnya. K tadi, saya ingatkan kembali, K itu adalah KT bagi DRA tadi, ya. Waktu kita model dinamis, nanti tinggal dilihat lagi, ya. Tadi sudah saya bahas sedikit, K itu apa, tau itu apa, ya, dapat ini. Kalau kita masukkan angka-angka ini, nanti kita langsung dapatkan dia berupa angka, ya. Nah, sementara nilai untuk model dinamis PID kita asumsikan aja, ya. Nanti setelah ini kita ada metode untuk menentukan ini, ya. Tapi sekarang kita masukkan saja supaya kalian ngerti apa sih pengaruh KP, KI, KD ini. Nah, KP sama 3, KI sama 15 detik, KD sama 0,3 second. Ya, kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang berarti kita masukkan nilai-nilai. Berarti KP 3 tambah KI, KI 15 per S tambah KD, KD 0,3 S gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Sama kita masukkan ini, kita dapatkan kurang lebih seperti ini kalau kita masukkan angkanya, ya. Kurang lebih kita dapatkan seperti ini, ya. Nah, kemudian kita dapatkan ini tadi, ya, kita dapat kurang lebih seperti ini. Nah, akhirnya apa? Kalau kita kalikan ini dengan ini, kita dapatkan transformasi G1 kali G2 atau kurang lebih ini. Kalau kita sederhanakan lagi sistem closed loop ini kan berarti apa? Transfunction dari omega ini terhadap R ini adalah apa? G1, G2 dibagi 1, ya, tambah, kalau ini plus jadi minus, kalau ini minus jadi plus, ya. Jadi 1 tambah G1 kali G2. Jadi G1, G2, kalau ada H sini, berarti G1, G2, H. Tapi karena tidak ada H, berarti G1, G2 tambah 1 tambah G1, G2. Jadi kalau udah H, berarti G1, G2 dibagi 1 tambah G1, G2, H. Tapi karena tidak H sama 1, berarti kita dapatkan kurang lebih seperti ini, ya. Dapatkah angka ini? Wah, ini gimana nih Pak? Repot juga, ya. Panjang juga ceritanya. Nah, jadi makanya ada namanya berbantuan tools, namanya MATLAB gitu, ya. Nanti akan saya ajari sedikit, saya demokan supaya kalian paham habis ini. Sebentar, saya ingin kalian dapatkan idenya dulu, ya. Nah, kemudian artinya apa? Artinya kalau pertama-tama yang saya sebut dengan tugas sebelumnya tuh sama kalian itu adalah kalian harus memodelkan respon dinamis dari pelan dulu bagaimana, gitu, ya. Oh, ternyata ini G2, ya, belum ada G1-nya, belum ada kontrolernya, berarti 3 ini yang ini, khusus yang ini nih, ya. Berarti kalau kita masukkan fungsi step gitu, ya, masuk dengan step gitu, ya, 1 gitu, ya, apa hubungannya ini pengaruh ini? Jadi naiknya kurang lebih seperti ini. YS-nya atau kecepatan motor DC atau omega lah, ya, ada sebesar ini dia, ya, radian per second, ya, kecepatan putarnya itu radian per second detik, ya. Nah, oke. Sekarang, nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk mengendalikan kecepatan sesuai dengan diinginkan, itu feedback control system diperlukan menggunakan salah satu menggunakan PID tadi. Nah, ya. Nah, dengan PID apa yang terjadi?
kita dapatkan ini, kita tambahkan dengan cuman G2, responnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita tambahkan G1 kontrolernya, PID, kemudian di feedbackkan gitu ya, sehingga kita bisa tentukan referensinya. Nah, referensi kita dapatkan kurang lebih ini perbandingannya. Kalau ini adalah P control, dia dengan kalau kita cuma pakai KP, ini G1-nya adalah KP, maka apa yang terjadi? Dia stabil sampai sini. Tapi lihat, target kita kan 1. Terserah satunya apa. Nanti kalian satunya ada 200, berarti 200 di sini ya. Tetapi biasa dalam kontrol itu kita sebutkan 1. Namanya 1 PU, 1 per unit. Jadi kalau 1 unit itu ada 200, berarti 200. Kalau kita bicara 220 volt, berarti 1 itu melambangkan 220 volt gitu. Jadi kalau dia 0,8, berarti 0,8 kali 220 volt. Tapi kita pakai 1 gini. Ya terserah, kalian bisa juga gunakan ini murni 220 gitu, tapi kita juga bisa gunakan 1. Kenapa kita gunakan 1? Nanti mudah gitu, berapapun unitnya itu tidak masalah. Yang kita lihat adalah responnya. Oke, berarti P ini tidak sampai 1 dia. Nah, tapi kalau kita pakai PI control, ya kita lihat nih, responnya bagus nih. Kalau pakai PID, dia cepat. Nah, tapi agak teredam ya, karena kita agak sedikit redam. Kurang lebih mirip-mirip, kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu. Jadi kalau kita gunakan Laplace, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sedikit. Bentar. Nah, bagaimana kita membangun ini? Ya, bagaimana kita membangun ini? Oke, semoga terlihat ya. Nah, ya. Jadi kalau kita ingin PI kontrol pertama, ingat ini S, ya, S sama dengan apa? TFS. Kita anggap bahwa ini adalah S gitu ya, supaya kita bisa pakai. Nah, kita tentukan masukkan nilai ini, ya, JM. Sayangnya ini memang kita agak susah menggunakan simbol ya, misal tau gitu tidak bisa, jadi sebut aja supaya gampang, kita pakai tau gitu supaya gampang ya. Omega kita bisa tulis omega atau simbol yang lainnya. Nah ini kita lihat bahwa JM, B, LA ini parameter dari plan atau motor DC tadi. Ya ini adalah ini ya. Ini kita dapatkan di mana? Ini tadi tuh JM, ya B, nah, ya ini kita dapatkan nih, ini ya. Semua ini kita masukkan, K-nya kita masukkan, ya. K-nya KT dibagi B kali RA tambah KTKE. Ini kita dapatkan dari sini tadi. Bentar, saya besarin. Nah ini, kelihatan ya. Ah ini, KT B kali RA, KT dibagi KB kali RA tambah KT kali KE. Nah, kalau tahu tuh ini. Jadi kita masukin aja, kalikan biasa. KT sama ini. Sini, maka kita dapat apa? G2. G2 itu adalah model dari plan itu. G2 itu apa? G2 tadi apa? Yang ini K dibagi tau S tambah 1. K dibagi tau S tambah 1. Oke? Oke, misalnya kita misalnya K. Oke, misalnya kita misalnya kita ingin simulasikan ini dulu misalnya. Nah, kita dapatkan G2 tuh ini. Nah, kan nggak enak kan dihitung dah. Step lognya kurang lebih seperti ini ya. G2-nya tuh ini nih. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, ya. Ingat kita bisa gunakan M-file, tapi kita bisa gunakan juga Simulink sederhananya. Tetapi biasa untuk ringan tuh sehingga nanti bisa ditransfer ke C atau semacam tuh lebih enak memang menggunakan M-file, lebih original lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Oke, tidak menggunakan toolbox, tetapi mempermudah memang toolbox. Nah, jadi akhirnya kita dapatkan ini adalah nilainya kurang lebih ini, gitu, ya, seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Kita dapatkan nilainya, nah, adalah ini. Step lognya adalah ini tadi, ya, ini tadi kita. Nah, ini tadi, ya, step lognya tuh ini. Nah, sekarang bagaimana itu referensi? Tentu kita akhirnya kita harus feedback kan, karena kita tidak bisa tahu. Oh, saya mau sekian tidak bisa. Ya, kayak saya mau 3 tadi kan kecepatan 4. Nah, saya pengen nih mau 3 PU. Misalnya 3, tidak bisa.
karena itu tergantung dari VA-nya. Kita tidak bisa kontrol. Nah, itulah salah satu kekurangan kita open loop. Maka kita tambahkan PID control, ya. Kita tambahkan PID control, misalnya KP, KI, KD, ya. KP, KI, KD itu sama dengan tadi kan KP3, KI 15, KD-nya 0,3. Yang ini kita tentukan, ya. Ini KP3, KI 15, KD 0,3 tadi, ya. Nah, kita tentukan. Sekarang kalau P saja, kita anggap P, KP saja. Kalau PI berarti KP dibagi KI per S. Kalau PID saja berarti KP, KI per S tambah KD per S. Kalau berarti G1-nya apa? Sementara misalnya G1-nya kita gunakan PID. Nah, ini kita bisa ganti, apakah kita gunakan P, dan sebagainya. Nah, sekarang berarti feedback control, TCL-nya, transformasi closed loop-nya adalah G1 kali G2, dibagi 1 tambah G1, G2. Ingat yang ini tadi, yang saya tunjukkan? Yang ini tadi, ya. Nah, ini G1, G2. Berarti ini transfer function-nya, function closed loop-nya. Ya. Nah, tolong mohon ditahan kalau saya kecepatannya. Berarti kita bisa, misalnya kita bisa, misalnya kita gunakan PID, ya. Ya, PI, ya. PID. Misalnya, kalau kita gunakan PID. Nah, jadi dengan gunakan PID kira kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, coba nah, ini kalau kita gunakan ya tadi, ya, PID, ya. Nah, ini mirip juga nih, kita gunakan TCL-nya. Nah, kalau kita, bentar, TCL sama dengan, bisa kita gunakan, iya, P saja, ya. Nah, misal P saja, apa yang terjadi? Sebentar ini. Nah, P saja, oke, ini kita hilangkan aja supaya tidak mengganggu, ya, yang apa, step load dari G2 nih, karena dia terlampau besar, ya, 4. Nah, kita lihat yang hasil kontrolnya saja, yang dengan kontrol saja, supaya gampang. Di masih nge-vlog nih. Ini masih belum. Nah, ini, ya. Nah, ini P saja. P saja nih, ya. P. Nah, kalau dengan PI misalnya, PI, kalau kita lihat, PI ini, tadi kan P ini kan, PI ini, gitu kan? Kalau PID kita ganti, kontrolnya PID misalnya, ya. Pemasarannya. Oh, ini sempat hapus tadi, ya. Kalau dengan PID itu kurang lebih seperti ini, ya. Oke, ya. Jadi kalau dengan PI tadi ini sempat hapus tadi, sorry, yang sebelumnya. Kurang lebih seperti ini. Tapi perbandingannya kalian bisa lihat tadi udah saya plotkan supaya gampang. Ini tadi perbandingan kurang lebih seperti ini, ya. Nah, kurang lebih seperti inilah perbandingannya. PI, PID, P control, ya. Nah, Pak, kalau efeknya apa sih, Pak, antara misalnya KP, KE, KD-nya berubah? Kita lihat coba, kalau kita tambahkan KP-nya misalnya, KP-nya dari 3 menjadi 10, apa yang terjadi? Kita lihat. Coba, apa yang terjadi? Nah, dia naiknya. Kurang lebih seperti ini dia. Ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau KP-nya 10. Oke. Nah, kalau KP-nya, nah saya naikkan lagi. Tadi yang 3, ya. Kalau KP-nya 3 tadi berapa? Coba kita lihat. Nah, kalau KP-nya 3 tadi kan yang ini. Kalau KP-nya 10 ini. Kalau KP-nya kita naikkan lagi,
jadi 50. Ini sorry, ini sempat klik soalnya. Oke. Oke. 10. Nah, lebih tertekan lagi. Jadi KP-nya apa? KP makin rendah, dia makin agak sedikit turun dia. Kalau KP-nya tinggi, dia dipaksa dia, dipercepat gitu ya. Cepat naik ya. Dia apa gabungan antara unsur-unsur integral dan derivatifnya itu dipercepat, dikuatkan gitulah kurang lebih. Nah, kalau I itu lebih cepat lagi. Ya, misal kita tadi 3 ya. Saya lepaskan dulu hold-nya. Nah, kalau 3 tadi, nah, misalnya kita ini, ya, nah ini kan 3, ini normal tadi ya. Nah, kalau bagaimana kalau I-nya kita percepat, 30 misalnya. Apa terjadi? Oh, lupa saya hold dulu ya. Ah, dia lebih cepat ya. Bentar saya hold dulu ya. Kalau ini kalau KI-nya 30. Ya, kalau KI-nya 30. Nah, kalau KI tadi berapa tadi? Kalau KI sebelumnya dari 15, biasa gabungkan gambar supaya kalian enak melihatnya. Nah, ini kalau 15. Kalau 30 lebih cepat ya, lebih respon itu lebih cepat. Tetapi dengan KI itu karena kita kalau ingin mempercepat respon, kita naikkan V dan I-nya, tetapi kalau naikkan I-nya itu apa yang efeknya adalah dia ini ya. Nah, makanya nanti digabung juga dengan D ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau D-nya kita naikkan, meredam dia. KI-nya kita naikkan, melonjak dia, responsif dia. KP itu menguatkan dua-duanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita pakai PI, tapi kalau kita pakai PI, berarti KP itu menguatkan baik penguatan gain-nya sama dengan penguatan dari sisi integralnya. Jadi makin cepat gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang lihat, kita dapat kurang lebih seperti ini ya, step clock gitu ya. Nah, kita dapat kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita bisa atur dia satu itu berapa. Kita bisa lihat responnya. Nah, tergantung. Kalau kita ganti ini 200 dia kecepatannya. Ya. Kalau referensi 300 kecepatannya. Itu berbeda sekali kalau kita tanpa controller. Kalau tanpa controller tadi kan kita masukkannya ada tegangan. Kita masukkan tegangannya berubah. Dia tapi kita tidak tahu kecepatannya berapa gitu. Kecepatannya tidak bisa yang sesuai kita inginkan gitu. Nah, sementara ini apa? Sementara ini kita bisa mengatur kecepatannya itu, saya kembalikan sini. Nah, kecepatannya itu diatur oleh VA, ya. Kecepatan itu diatur oleh VA, masukkan dari plan, tetapi VA ini lagi yang kita ubah-ubah, kita adjust ketika ini berubah ya, kita maunya berapa. Nah, nanti controller inilah yang mengubah nilai ini, VA berapa, sehingga dia mencapai yang diinginkan. Tahunya gimana mencapai yang diinginkan adalah kita balikkan lagi, kita umpan balikan lagi. Itu makanya sebenarnya feedback. Oh, ternyata sudah tercapai belum? Oh, belum, masih banyak error. Maka ini dikuatkan. Tadi makanya kalau dia errornya 1, artinya 100%, tadi kan ketika dari 0 kan, berarti kan errornya 1, targetnya 1. Errornya 0, dia cepat naikkan. Kalau integralnya itu besar, dia cepat dinaikkan untuk mengejar nilai referensinya. Tetapi ketika sudah dekat nilai referensinya, dia mulai asosiasi sedikit dan stop, kurang lebih di situ ya. Nah, kurang lebih di situ. Nah itu salah satu cara kita mempermudah. Jadi kalian jangan sampai bingung, Pak, nanti kalau nilai-nilai dari itunya bagaimana, Pak? Sepanjang kalian punya rumusnya ini, kalian masukkan, kalian bantukan, kalian bisa dapatkan fungsi transfernya dengan mudah gitu ya. Ingat ya, kalau kenapa ini G1 G2, ingat kuliah saya sebelumnya, ada tuh yang sebelumnya ya, tentang diagram blok ya. Nah, lihat di situ ya. Ini ada kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Nah, sebenarnya ada dua cara sebenarnya. Kalau saya, nah kalian bisa juga menggunakan Simulink ya, Simulink. Kemarin saya lihat tuh di yang kalian tuh banyak yang tidak ada judulnya sisi kirinya. Sebenarnya gampang, tinggal tools gini aja, Y label sama dengan ini apa gitu. Y label tanda petik apostrof gitu ya, judulnya apa. Jangan sampai
amplitude gitu kan, lucu, maksudnya keluarannya kok amplitude. Jadi kalau nanti di tugas kedua tuh tolong tambahkan Y labelnya nih, ya sampai tidak ada labelnya gitu. Kalau yang bawahnya biasa memang waktu gitu ya waktu. Tetapi kalau Y labelnya kita bicara apa nih? Kita bicara kecepatan kah? Kita bicara tegangan kah? Jadi kurang jelas gitu. Nah ini mohon kalian perjelas dengan menambahkan judul di sisi sudut sumbu Y-nya ya. Oke. Nah, Pak, gimana kalau kita gunakan Simulink juga sederhana ya. Kurang lebih seperti inilah. Ya misal, oke, saya mungkin ini saya buat dari awal supaya kalian memahami ya. Misalnya ini gampang sekali gitu ya. Oke, new ya. New misalnya project Simulink misalnya. Ini lebih gampang lagi sebenarnya, tetapi memang ini mudah, tetapi kalau orang yang nanti develop biasa pakai M-file. Ini mudah karena semua disediakan. Mudahnya gimana? Ya, misalnya kalian nanti masukannya apa? Step function, misalnya kan untuk referensinya step function. Step aja tulis, langsung muncul kan step, tinggal klik, jadi. Kan tinggal kalian double klik, ini satu step initial value-nya, final value-nya satu. Gampang sekali nih. Ya, misal kemudian function, kalian klik sekali ya, pakai klik tinggal transfer ke trans gitu. Udah kelihatan nih, tinggal kalian klik function. Ingat tadi apa? Saya lupa tadi berapa function. Coba kita lihat ya. Function tadi berapa? Plan 3,921. Oke. Ingat, ini kalau dalam Simulink dia biasanya pakai enggak tuliskan lagi S-nya. Nah, ini kan enggak tuliskan S-nya lagi. Berarti dia enggak ada S kan? Kita anggap 2 ya. Kita ambil 2, 0, 3, 9, 2, 1. Artinya 0S tambah 3,921. Ini 0S. Kalau kita bikin 3 berarti S kuadrat. Yang keduanya S, yang ketiga S pangkat 0 atau 1 gitu ya. Nah, kemudian 0,2976S ya. Nah, ini ada S-nya nih, 0,927S ya. Masih ngikutin kan nih? Halo? Masih, Pak. Oh, masih, Pak. Saya pikir nanti saya ngomong panjangnya bukunya itu 0, tadi berapa? 9276 kalau ya. Nah, ini enggak perlu tulis S-nya. Itu ya, tambah berapa tadi? Tambah 1 ya. Nah, tambahnya dulu usah tulis gitu ya. Kecuali minus, jadi tulis minus 1 gitu ya. Nah, udah. Kasih spasi tapi. Jadi ini 0S tambah 3,921, 0,9276 spasi 1S. Berarti 0,9276S tambah 1 ini. Nanti kalau S kuadrat, misalnya 3S kuadrat tambah 0S tambah 39, tambah gini aja. Nah, 3S kuadrat. Jadi koefisiennya aja ditulis. Ya. Oke, apply. Nah, ya kan, ini kalau dia gini nggak nampak. Besarin sedikit supaya nampak. Nah, ada ya. Oke. Nah, sekarang karena kita agak panjang kalau saya ajarin tentang database ya, ini bisa Y nanti masuk ke database smart dan sebagainya. Kita gunakan ini aja, kita gunakan scope aja, oscilloscope untuk melihat responnya gitu ya. Nah, ini ya, klik sekali gitu ya, klik sekali, ini belum nampak, klik sekali, klik kiri, nah, tulis S gitu, C, nah kan langsung nampak scope gitu kan. Nah, tinggal tambahkan sini, hubungkan aja, hubungannya pakai klik kiri tahan, ya, gitu kan. Kemudian sini kan ada pembanding nih, saya lihat. Nah, ini kan ada pembanding nih. Ya, ini akan ada pembanding ya, ada pembandingnya. Ya, ini kita sudah dapatkan G2-nya. Nah, kita tinggal G1-nya nanti ya. Oh ya. Nah, ini berarti kita tambah, untuk pembandingnya kita tinggal tambah add ya. Fungsi add ya. A, D, kan ada add-nya. Nampak sekali nih. Nah, cuman dia kan ini plus defaultnya, berarti kita ganti plus minus ya, kita ganti plus minus. Nah, kurang lebih itu kita hubungkan. Nah, ini tinggal kita tahan, kita hubungkan sini aja. Nah, kita anggap ini hanya 1 ya. Nah,
Nah, sekarang kontrol. Nah, kontrol ini bisa kita gunakan langsung transfer function yang ini, kita kalikan, kita masukkan. Tapi kita bisa menggunakan PID yang sudah ada, jadi kontrol sudah ada. Nah, tekan PI ya, yang muncul ya kan, PI. Nah, ini. Nah, ini lebih anu lagi, tetapi hasilnya akan beda ini. Karena kalau di M-file, tapi responnya mirip. Ya, besarnya mirip. Karena dia ada pengaturan-pengaturan yang, kalau kita double klik ini, ada pengaturannya nih. Jadi kalau kita tadi ada KP3, KI 15, ini 0,3. Nah, ini banyak yang harus di para ideal ya. Kita pakai yang ideal karena kita pakai yang begini. Ya. Nah, ini ada yang disusun tapi nanti ini saya skip aja ya supaya kalian dapat intinya kalian dapat maksud dan tujuannya ya. Nah, jadi P313 nah kita apply ya. Nah, dapatkan PID-nya. Nah, tinggal kita running saja. Kita double klik ini dulu ya, kita pengen lihat ya. Nah, ini ya kita lihat kita running misalnya. Saya besarin supaya nampak. Nah, ini kan kurang lebih mirip lah ya, walaupun awal beda kan ada settingan tadi yang filter dan sebagainya saya lewati ya. Tapi ini responnya sama. Ya. Oh, dengan manual tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau kita ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada delay sebesar 1 dia waktu tunda karena kita pakai D. Ada D-nya ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini gampang sekali nih, ya. Ini gampang sekali. Jadi jangan sampai susah nanti kalian nulis ini, bisa masukkan sini, bisa pakai M-file, tidak masalah ya, pakai M-file ini ya, KP, KE, KD dan seterusnya, ya, tinggal kalikan seperti biasa. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah ya. Kalau kita ambil nih PCL-nya tadi, nah, PCL-nya pun kita bisa dapatkan, ini kan. Transfer function close loop-nya kita bisa dapatkan. Dari tadi nih, jangan kalian cari. Oke lah kalau kalian punya waktu cari, tapi kalau nggak kalian cari kan ini TCL sama dengan G1 kali G2 ini. Nah, jadi kita dapatkan ini, gampang sekali kan. Udah komputer yang ngitungkannya. Nah, walaupun kalian juga boleh hitung secara manual ya, boleh sekali. Gitu. Jadi akan membantu. Tapi yang penting paling kalian tuh ngerti maksudnya tuh. Jadi ini disederhanakan. Ini nih disederhanakan jadi begini kurang lebih. Ya. Jadi kalau ini disederhanakan jadi seperti ini, ya, kalian tinggal dikalikan aja, Ini dikalikan G1 dikalikan G2 dapatlah ini. Ini kan berarti G1 G2, berarti G1 G2 dibagi 1 ditambah G1 G2. Inilah dia function close loop-nya, ya. Ini baru transfer function controller dan plan-nya. Ini transfer function controllernya, ini transfer function dari si plannya. Jadi transfer function ini kadang-kadang orang menyebutnya fungsi transfer, tapi kadang-kadang juga menyebutnya fungsi alih atau transfer gitu ya. Lebih itu di sistem kendali terminologinya. Oke. Nah, sekarang untuk posisi bisa juga. Berarti artinya apa? Kita gunakan tadi yang pertama tadi yang ada S-nya tuh. A dibagi S ya. Kalau kecepatan kan ini kali S-nya hilang. A dibagi S kali tau tambah 1. Ya. Y-nya apa berarti sekarang? Bukan kecepatan. Y-nya sekarang adalah posisi. Nah, ini ya. DC-nya terserah. Kalian pakai P saja, PID, PI, PD, ya. Nah, ini misalnya hanya ternyata -1 dia. Ya, ada. Nah, yang penting di sini adalah apa? Ternyata ini ada gangguan nih. Jadi yang sekarang ini saya rasa sudah bisa, tapi yang pengen kita lihat adalah hubungannya dengan gangguan ini. Gangguannya mempengaruhi sebesar apa gitu. Jadi misal gangguannya B per A misalnya. B per A. Nah, ini pengendali PID-nya. Ini plan motor DC tadi, tapi kecepatan. Posisi ya. Kalau sebelumnya kita bicara kecepatan. Nah, sensornya ini adalah disturbance, gangguannya. Nah, gangguan ini biasa letakkan sebelum ini. Jadi tadinya sinyal yang dikirim sinyal kendali misalnya 2, karena gangguannya fluktuatif. 2 ditambah nilai yang fluktuatif ini, sehingga mengganggu sebenarnya. Dia kontrolnya harus mengirimkan 2, tapi ada gangguan ini enggak 2 yang masuk ke plan nih. Ternyata ada macam-macam. Ya. Nah, contoh gangguan di sini apa? Misalnya, ini kan kita kendali posisi. Ini biasanya adalah, kalau bicara motor biasanya torsinya.
jadi gangguan torsinya. Tetapi apa yang kita masukkan di sini Pak, tentu dimensinya harus sama. Kalau tadi adalah VA, adalah tegangan, maka torsi itu jangan masukkan nanti adalah posisi atau apa di sini. Ya harus tegangan juga. Hubungan torsi itu dengan apa? Dengan tegangan. Berarti tegangan tanpa tegangan, maka masukkan ini tegangan. Ya. Jadi satuan juga harus dipertimbangkan harus sama. Kecuali dari sini ke sini, dari tegangan berubah dia menjadi posisi. Tadi yang sebelum kita bahas tegangan berubah menjadi kecepatan. Itu beda. Kalau ini error menjadi tegangan, ya. Nah, karena apa? Karena plannya itu butuh nilai tegangan untuk mengatur motornya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini posisi motor aktual, ini referensi posisi motor DC yang diinginkan. Nah, sekarang kita terkait dengan apa? Terkait dengan apa? Tipe sistemnya kita tahu nih. Karena sensor menjadi min H dibandingkan dengan min 1. Jadi lebih bagus pakai min H di sini. Jadi kita min H. H-nya 1 dikalikan dengan min H. Jadi kalau misalnya ini min, berarti jadi H ya. Nah, ini jadi min H. Nah, disturbance gangguan disebabkan oleh torsi motor. Nah, kasus pertama misalnya kita gunakan kendali KP ya, proporsional. Ini siapa nih? Oh, Angga nih. Mic-nya mohon di Angga. Angga, mic-nya bisa di off kan? Enggak. Ya. Oke. Nah, transfunction closed loop dari W ke E. Ini dari apa? Dari disturbance ke error. Ya. Dimana kalau kita ambil transfunctionnya itu disturbance dari sini ke sini, dari W ke Y, nah, R-nya kita nolkan. Angga ada? Angga Trivaldo. Angga. Mohon di off-kan ya. Mic-nya mohon di off-kan. Mic-nya mohon di off-kan ya. Baik Pak, Oke. maaf Pak. Oh ya. Oke, dan sampai mana tadinya? Oke. Kasus pertama itu kontrol ya. Nah, tadi kita pakai G1, sekarang kita pakai DC. Jadi tidak ada, kalian tidak bisa fleksibel sepanjang kalian mengerti bahwa itu tuh controller gitu. Jadi pengendali misalnya kita pakai KP. Jadi kalau kita pakai KP, berarti kan ini KP. Nah, ini kita anggap 0 ya. Berarti ini masuk langsung sini. Jadi seakan-akan masukannya itu adalah W. Kita putar balik, ya. Ini jadi akhirnya jadi feedback dia. Ini jadi feedback ya. Kalau ini 0 kan, ini jadi feedback, ini masukannya. Kalau kita mencari hubungan antara output dengan disturbance, ya. Jadi kita dapatkan kurang lebih seperti ini kalau kita pakai kendali KP. Nah, kalau kita dapat ini berarti S-nya 0. Ingat tabel dari tipe sistem. Jadi kalau dia S-nya 0, ini kan berarti 1, tidak ada S di atasnya, maka dia tipenya 0. Ya. Akhirnya kita dapat K-nya itu AK. Nah, ingat ya, ini kok bisa dapat ini Pak? Nah, ini moga-moga kalian ingat yang saya ajarkan itu nilainya itu berapa, nilai akhirnya. Nilai ujungnya itu berapa? Ketika udah steady itu gampang dicari dengan cara apa? Final state, ya, final value, metode final value. Metode final value itu gimana? Adalah ketika sudah stabil, steady state, jadi tidak ada perubahan, tidak ada fluktuatif lagi, S itu cenderung 0. Kenapa 0? Karena apa? Errornya sudah mature di situ, sudah stuck di situ, tidak berubah-ubah lagi. Ya. Artinya apa? Ketika kita jadikan ini 0, ini kan jadi 0 nih. Ya. Oke, ini jadi 0 berarti B ya dikurang min B per AKPH. Ya, min B per AKPH. Jadi K-nya itu adalah kebalikannya. Ya, jadi AKPH dibagi B. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah, kalau R-nya 0. Nah, error steady state adalah ini tadi min B dibagi itu AKPH ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sama kasus kedua ketika kita menggunakan pengendali
PI, proporsional dan integral. Kalau DC-nya berarti KP tambah KI per S. Ya, referensinya 0. Kita anggap itu karena kita mencari hubungan error dengan W, ya, maka apa? R-nya itu kita nolkan. Kalau kita mencari hubungannya dengan referensi, maka W-nya kita nolkan, gitu ya. Nah, kita dapat sama. Nah, ini sama. Ini sebenarnya sederhana, tinggal ini dikalikan seperti ini. Ini seperti G ya. Nah, ya, G karena ini plus, ingat tadi kok G1, G2 dibagi 1 tambah G1, G2. Karena itu karena minus ya. Nah, ini plus misalnya. Artinya apa? Berarti minus. Jadi ini plan motor DC dibagi apa? Jadi plan motor 1 dikurang plan motor DC dikali kendali dikali ini. Kurang lebih seperti itulah. Maka tapi karena ini minus jadi plus. Oke. Nah, kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat bahwa ada X kuadrat di sini. Nah, ya. Ini berarti ada tipenya adalah 1 sistemnya. Nah, lihat lagi ya tabel yang saya ajarin sebelumnya pada video rekaman sebelumnya, silahkan dicoba dilihat lagi. Tabelnya ada. Jadi kalau jadi kalau ditanya nanti tipe sistemnya apa? Tipe 0. Tipe sistemnya apa? Tipe 1. Itu dari errornya kita bisa lihat bahwa tipe sistemnya tipe sistem apa? 1. Nah, kenapa kita perlu tahu sistemnya? Berarti kita tahu cara mengendalikannya gitu, hubungannya. Berarti ini kita menggunakan PI, ada sisi integral di sini. Jadi error steady state kalau kita lihat atau kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang contohnya lain, salah satu ada kendali attitude satelit berbasis PD dan PID. Nah, kita lihat. Nah, ini juga ada di model dinamis pada pembahasan kuliah sebelumnya, ya. Nah, tentang satelit ada gambarnya di situ, dapatlah kurang lebih seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal ditambah kontrolernya. Ini ada feedbacknya, ya, kita anggap K gitu ya, kurang lebih. Nah, ini serta-merta berarti kalian bisa kebayang lah, bisa kita pakai PD berarti KP tambah KDS, ya kan? Kalau kita pakai KI, PID berarti KP tambah KI per S tambah KDS, kurang lebih seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu, ya. Tinggal silakan kalian masukkan angka-angkanya coba. Nah, yang paling penting dari ini adalah kalian sudah diasumsikan bahwa anggaplah kalian sudah tahu modelnya, kalian sudah tahu struktur dari kontrol PID-nya. Tetapi pertanyaan mendasarnya bagaimana? Apakah kalian cuma masukkan KP, KI, KD? Kalau kalian pernah mengendalikan drone ya, saya pernah ada drone tuh yang bisa ngangkut sampai 30 kilo. Dan lagi kami desain sekarang ada 2 mahasiswa yang bantu saya sama 2 alumni. Nah, itu drone itu kita harus atur dulu KP KID-nya. Kadang-kadang kita bisa auto tuning artinya apa? Kita terbangkan dia, otomatis dia mencari kondisi yang paling cocok untuk KP KID-nya untuk manuvernya kan ada rolling ya, yaw ya, pitch dia ada manuver itu. Tapi bisa juga kita manual. Oh, kita lihat kurang enak, kita naikkan KP-nya. Kita ketika naikkan KP-nya, oh terasa gini. Jadi itu berdasarkan pengalaman. Nah, jadi bisa kita tentukan KPK ini. Tetapi apakah itu butuh butuh skill atau pengalaman yang cukup panjang ya untuk kita bisa sampai situ merasakan oh ini apa yang kita naikkan gitu ya. Nah, tahun 1942 sampai 1943 itu ada Jigger dan seorang ilmuwan namanya Nichols itu membuat satu metode untuk menalah atau menyetel ya, mentuning nilai KP, KI, KD. Tapi dia pakainya TI dan TD di sini. Nah, TI itu adalah 1 per KI itu sama 1 per TI, KD itu sama TD. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kita belajar kurang lebih seperti ini. Nah, waduh, ini kok apa lagi nih Pak? Nah, ini salah satu cara pendekatan untuk menentukan nilai KP, KI, dan KD oleh Jigger-Nichols. Nah, dia berbasis apa? Berbasis kurva ya. Nah, tapi kita harus melakukan eksperimen dulu dalam sistem kita. Ya, nah, ini perlu diingat. Yang perlu diingat ini adalah slope ini, kemiringan ini adalah R dibagi A sama dengan A dibagi tau ya. A itu tinggi ini dibagi tau. Ya, tau. Jadi kurang lebih kita dapatkan R-nya. Ya, ini reaction rate pada posisi ketika dia naik dari belokan ini ke belokan berlawanannya kita ukur, kita dapatkan kurang lebih R-nya.
Sedangkan L-nya apa? L itu dari 0 sampai, ini time delay-nya itu sampai dia beranjak posisi mau naik nih. Itu L-nya. Nah, di mana kita dapat data itu? Dari percobaan. Misalnya kita mau mengukur kecepatan motor, atau kita kasihkan apa, tegangan gitu. Nah, sampai mana dia mencapai kecepatan stabilnya. Walaupun kecepatan stabilnya itu kita tidak tahu berapa, tetapi ketika dia mencapai kecepatan stabil gitu ya, nah itu dari delay sama kemiringan sampai kecepatan dia stabil. Kok ini kan kalau kita lihat nih yang tadi, sorry saya balik sini sedikit. Nah ini kan plannya ini yang motor tadi kan. Nah kita inilah kurang lebih seperti ini. Di sinilah kecepatan. Ini pertama kita uji dulu respon dinamis bagaimana sih. Nah di sini kita lihat bahwa nanti kita dapatkan R-nya di sini. Ya, menggunakan aproksimasi saja tidak apa-apa. Kira-kira berapa gitu ya. Mencapai 4 dibagi dengan waktunya nih. Ya. Kalau 1 berarti 1 bagi ini. Kalau ini kurang lebih ya 4 kurang ya 3,9 dibagi kira-kira misalnya kurang lebih sini. Ini pas di belok ini berarti sampai sini nih. Nah, kita ambil garis lurus kurang lebih 0,25. 3,9 bagi 0,25 kita dapatkan nanti ya. Nah, jadi kurang lebih itu. Kita anggap dia H kurva. Bentar. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan kita eksperimen kurva pendekatan kurva S-nya Y bagi U. Ingat ya, ini U ya. Artinya bukan referensi tapi masukan untuk plan. Y ini keluaran plan, output yang akan kita kendalikan. Jadi ingat itu ya, terminologi itu harus kita sepakati dulu ya, supaya kita tidak membingungkan. Jadi ini adalah gain-nya atau penguatannya E pangkat STD, ini time delay-nya dibagi tau S tambah 1. Ya, ini adalah kurva ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke metodenya. Nah, ada 2 metode. Pertama, tuning atau penyetelan atau penalaan itu dengan decay ratio of 0,25 atau a quarter biasanya. Nah, a quarter decay ratio. Itu apa sih? Nah, nanti kita bahas. Kemudian metode 2 itu tuning by evaluation of limit stability. Batas stabilitasnya itu di mana? Itu biasa kita sebut dengan ultimate sensitivity method. Jadi ada 2 di kalau Jigger-Nichols. Ini namanya bukan Jigger-Nichols ya, Jigger dan Nichols sebenarnya nama. Jadi 2 nama ini. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, tuning by decay ratio of 0,25. Nah, ini apa? Pemilihan parameter pengendali tadi KP, KI, KD atau nanti TI, TD ya. TI, TD, KI itu sama dengan 1 per TI. Ya, berarti kita menentukan TI dan TD-nya. Desain untuk menghasilkan transient response step close dengan rasio tunda decay ratio mendekati 0,5 atau a quarter decay. Artinya apa? Kita pengen kontrol sistem itu modelnya kurang lebih seperti ini. Ya, decay ratio itu adalah misalnya ini kan, ini dia nyampe 1 periode itu dari puncak ini turun lagi, ya, dari puncak ini ke puncak ini ya. Nah itu 0,25. Ya, jadi tinggi ini 0,25. Jadi kalau saya bilang ini A, ini B, jadi A per B itu 0,25. Ini kan 0,25 dibagi 1 0,25. Kalau ini 1, kalau ini 2 misalnya. 2 ya, ini 2 lah. Puncaknya ini 2. Di sini harusnya di bawah 0,25 kali 2. Berarti di bawah 0,5 kali 2 berarti 0,5 ya. Harus di bawah 0,5 ini. Nah, itu. Jadi sistem dikontrol sehingga memiliki fitur seperti itulah kurang lebih. Ya. Ini tuning dengan decay ratio-nya. Oke. Nah, sekarang dari itu kita dapatkan nanti kita dengan metode ini kita tentukan kalau kontrolnya kita gunakan kontrol P, berarti kita butuh KP saja. KP itu 1 dibagi RL. RL itu dapat dari mana? Nanti dalam eksperimen yang ini tadi. Nah, ya, R itu dapat dari ini. L itu dapat dari ini. Ini harus kita cobakan ke plan kita dulu. Baru kita dapatkan nilai ini. Jadi kita coba masukkan, misal plan kita uji. Nah, nanti kita dapat grafiknya. Grafik itulah ini. Ya, kita tahu R-nya berapa. Gitu. Jadi harus melalui eksperimen dulu ini. Nah ya. Tapi kalau kita gunakan P, maka kita gunakan KP sama 1 per RL. Tapi kalau kita gunakan PI, KP sama 0,9 per RL. PI ini berapa? L,03. Ingat, kalau menggunakan PI berarti 1 per TI. Tadi kalau KI, kita gunakan KI per TS gitu ya.
Jadi K itu sama dengan KP per TI di sini. Ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau PID kurang lebih besarannya seperti ini. Kita setting KP-nya berapa. Jadi kalau kita tahu nilai R-nya berapa, kita tahu nilai L-nya berapa, tentu kita sudah tahu KP-nya berapa. Ya, untuk P. Kalau PI, kita pakai rumus ini. Kalau PID, kita pakai rumus ini. Yang kedua, ya, tuning by evaluation and limit stability. Jadi kriteria dalam menentukan parameter KP, KI, dan KD. Ya, berdasarkan evaluasi pada sistem amplitude frekuensi osilasi sistem pada batas stability daripada menggunakan. Nah, ini kita lihat, kita kasihkan nilai KU, ya, maksimum sehingga dia berosilasi. Jadi kita bikin dia, kita tidak tahu nih, kita kasihkan aja besaran berapa gitu, sehingga dia berosilasi. Ketika dia berosilasi, kita tentukan, misalnya inilah hasil osilasinya. Nah, kita tentukan KU-nya itu berapa yang menyebabkan dia osilasi, batas dia sehingga dia berosilasi. Batas berapa sih KU-nya sehingga dia sistem itu berosilasi? Artinya kalau udah berosilasi mulai tidak stabil dia kan. Nah, berosilasi sama periodenya berapa? Ya, periodenya berapa? Kalau kita lihat sini, sorry. Nah, ini nggak sedikit kembali ya. Nah, periodenya dari sini ke sini nih berapa? Ya, dari sini ke sini ini berapa? Ini kan sekitar 40-an lah ya. Dari sini ke sini. Nah, berarti apa? Berarti KU-nya dapat, PU-nya dapat, periodenya dapat. KU yang membuat dia osilasi, PU-nya kurang lebih seperti ini. Ini apa? Ini respon dari sistem itu. Jadi sistem ini kita kasih masukan, misalnya masukan apa? Step 2 kita naikkan, kita gain kan, naikkan, kita bikin posisi dan model seperti ini ya, kita hubungkan, kita bandingkan, jadi kita bikin seperti ini, kita naikkan KU-nya, naikkan, nah akhirnya dia berosilasi. Nah, kalau yang tadi kan, kalau yang sebelumnya dia ada responnya bagus ya, nah, tapi kalau ini kita kasih dia berosilasi, kita ambil pola osilasinya, kita pengen tahu batas dia stabil itu di mana. KU-nya kita naikkan, akhirnya mempengaruhi proses makin besar ini, dia menyebabkan osilasi. Nah, pada titik itulah KU-nya kita rekam, PU-nya, periodenya kita ambil. Gitu. Nah, dari KU dan PU, informasi KU dan PU, maka kita dengan mudah menentukan nilai KP, KI, KD-nya. Nah, P-nya KP, kalau kita menggunakan kontrolnya P saja, maka KP 0,5 KU. Tapi kalau kita menggunakan PI, proporsional integral, itu berarti KP-nya sekian, TI-nya sekian. Kalau PID berarti KP sekian, TI sekian, TD sekian. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, tinggal kita masukkan nanti di MATLAB tadi, dapatlah berapa. Oke. Nah, ini misalnya untuk kendali heat exchanger. Jadi pengubah panas gitu ya. Jadi steam di sini suhu berapa, di sini luarnya berapa gitu kan. Nah, ini berbasis TI. Misalnya kita menggunakan PI, ya, proporsional integral, dengan metode 1. Metode 1 itu yang pakai S kurva tadi, kurva S. Ya. Nah, misalnya ini sebenarnya udah saya bahas di model dinamis sebelumnya, tapi kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ya. Kita dapatkan, mana tadi ujungnya adalah, ya, ujungnya adalah ini. Ya, ini ada temperatur. Ya, temperatur, ini antara waktu dan waktu delay-nya berapa, gitu. Ya. Jadi ini yang akan kita cari. Nah, A ini ada apa? Luas. Ya, ini area steam inlet steam inlet valve. Jadi hubungan antara apa suhu di sini dengan bukaan apa kalau dalam valve itu kan dibuka, ini kan kita gunakan katup yang bervariabel. Jadi dibuka besar kah, dibuka kecil kah? Ketika dibuka besar artinya apa? Steam atau uap panas yang masuk semakin besar. Tapi kalau ketika dibuka kecil berarti semakin kecil. Kurang lebih seperti itulah. Tetapi apa hubungan antara, berarti kita harus punya tahu output dari sistem ini untuk ngatur panasnya adalah output dari sistem ini ATM, ya, temperatur yang akan kita inginkan, itu dihubungkan dengan inputan dari sistem ini, dari plan ini apa? Inputannya adalah bukaan ini, bukaan si steam ini, steam inlet valve. Jadi bukaannya berapa? Gitu. Jadi kalau di sistem sebelumnya adalah tegangan PA untuk motor DC, kalau ini lain lagi, berapa bukaannya. Maka nanti controller, jika controller itu adalah komputasinya, bisa juga nanti dihubungkan dengan aktuator atau penggerak
yang nanti penggerakannya itu adalah membuka sebesar apa atau menutup sebesar apa si AS ini, katup ini gitu. Ya, jadi dia mengatur buka tutup dari katup ini. Oke, kurang lebih transparansinya ini. Nah ini nanti sama seperti tadi. Ini kendalian plug heat exchanger. Nah kalau kita masukkan, nah ini kan berarti ini AS. Kalau sebelumnya kan kita gunakan tegangan tuh ya motor tuh. Nah ini AS dia. Sedangkan keluarannya adalah TM yang ingin kita kendalikan. Jadi artinya apa? Ketika kita bikin feedbacknya, kita sudah masuk referensi. Referensi itu apa? Berapa TM yang ingin kita inginkan? Berapa suhu yang kita ingin keluar dari heat exchanger tadi? Ya, berapa? Sekian. Nah, ini bisa berubah-ubah nih. Tapi berubah itu kita nge-set, bukan sistemnya nge-set, bukan kendalinya set. Oh ternyata dia harus sekian. Kita set sekian, maka sistem harus men-tracking, mengejar sehingga luaran ini sama dengan referensi. Referensi kita ubah, maka luaran ini harus mengejar kembali sama dengan referensi. Yang membantu mengejar siapa? Ada controller. Controller berdasarkan apa? Berdasarkan error. Yang kamu inginkan berapa, kenyataannya berapa, ada error nggak? Ketika ada error, maka PI control ini bekerja. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita bikin kendali ini kurang lebih seperti ini. Kita copy ini tadi ya. Kita copy ini ke sini. Ini. Nah, sekarang kontrolnya apa? Karena kita pakai PI, nah, PI ingat KP tambah 1 per TIS ya. Sorry, ini sebenarnya KP tambah, sorry ini salah. Ya, KP dikali 1 tambah 1 per S ya. Jadi KP dikali 1 tambah 1 per TIS. Jadi harusnya KP dikali KP ya. Gitu. Ya yang ini. Aku paling bingung kenapa saya ubah. Nah ini KP kali 1 tambah 1 per TS. Tapi kalau kita buka ini kan berarti KP kali 1 KP tambah KP kali 1 per TS, KP per 1 per TIS. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Nah, jadi jadinya kurang lebih seperti ini. Ini kita anggap oke. Ya, bisa dibaca. Mana US sekarang adalah AS. Jadi US ini bisa berubah-ubah. U ini tergantung dari sistem yang kita kendalikan, tergantung dari G2 ini. Ya, kalau G1-nya adalah itu sudah form lah. Kita pakai TID, ada aturan mainnya. Kita pakai kompensator lag nanti ada mainannya, ada cara hitung-hitungannya. Nah, tapi kalau yang ini itu bisa berubah-ubah dia. Tapi kalau kontrol ini biasa dia berdasarkan errornya, ya, berdasarkan errornya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat masukannya itu, nah ini kurang lebih seperti itu. Dari sini G1 ini G1 ini kan respon dari sistemnya gitu ya. Ini bentuknya kayak S tapi kurang seperti S ya, tapi oke lah. Ya, tapi agak sedikit jadi ya. Nah, maka kita ambil, dapatlah R-nya ya, hitungan tadi R adalah ini dibagi ini. Jadi kurang lebih 1/90 dia. L adalah ini waktu tentunya, jadi dapat R sama dengan kurang lebih 1, ini kan 1 nih, per 90 lah. Ya, kurang lebih. Sebenarnya beda tipis tidak apa-apa. Jadi aproksimasi saja. Tapi kalau L ini bisa diukur dengan mudah, 13 detik. Maka KP sama dengan GI1, kontrolernya apa? KP kali 1 tambah 1 per TIS. Nah, berdasarkan tabel tadi, ya, berdasarkan metode yang pertama tadi, metode pertama ya, pakai decay ratio 0,25 atau a quarter gitu ya. Kalau kita pengen responnya tuh seperti itu, ketika transien pertama tuh dia lonjakan, tetapi selanjutnya adalah maksimum 0,25 puncaknya dari lonjakan pertama, maka kita gunakan yang ini. Nah, kita lihat KP-nya itu 1 per RL tadi ya. 1 per R-nya kita dapat 1/90, ini 13, maka kita dapat 6,923, KI-nya karena PI berarti kita pakai yang ini. Ya. Oh sorry, ini harusnya dikali, oh ini salah. Ya, harusnya 0,9 kali, sorry, ini harusnya 0,9 ya. 0,9 kali dibagi RL sebenarnya.
dibagi RL. 0,9 dibagi RL ya. Ini nanti diganti ya. Bentar, 0,9 bagi RL berapa? 0,9. Pokoknya nanti bisa dihitung ya, 6,29 6,923 kali 0,9 6,23. Ini seharusnya 6,23 ya, 6,23 0,9 ya, karena kita pakai PI 6,23 dan 6, ini harusnya 6,23 ya. Berarti KP-nya karena kita pakai PI, kita menggunakan ini KP sama 0,9 per RL. 0,9 dibagi RL. R-nya adalah 1/90, L-nya adalah 13. Jadi kita dapatkan 6,23. Dengan TI-nya L per 0,3. Jadi 13 bagi 0,3. Jadi sekitar 43,33. Dapatlah GI-nya. GI kan KP kali 1 tambah 1 per TIS. 6,23 kali 1 tambah dan seterusnya. Kita dapatkan GI-nya, kontrolernya itu adalah ini. PI kontrolnya itu adalah ini ya, PI. Ya, itu metode yang pertama ya. Jadi kita gunakan PI. Jadi PI-nya kita tambahkan ke dalam sistem feedback-nya ya. Nah, kalau yang kita gunakan metode yang kedua, nah, kita misalnya sudah dapat di sini KU-nya 15,3 ya. Ya. PU-nya kita misalnya kita bikin PU-nya 15,3 pada saat 15,3 itu berosilasi. Nah, itu stop, dapat 15,3. Nah, dapat PU-nya periodenya berapa? Dari sini ke sini. Jadi sekitar 42 second misalnya ya. Nah, dari sini kita tentukan nanti dari sini kita tentukan menggunakan tadi osilasi metode kedua, kita gunakan yang ini. Nah, kita gunakan yang ini ya. Jadi karena kita menggunakan PI misalnya berarti KP sama dengan 0,45 KU, PI-nya PU per 1,2 ya. Oke. Jangan seperti itu. Jadi kita dapatkan ini ya. Kita dapatkan PU-nya berarti kita langsung bisa dapatkan tadi dia punya KP, KI, KD-nya dengan itu ya. Oke. Kurang lebih materi kita tentang PID itu sampai di sini. Jadi kalian sudah bisa mentuning, kalian sudah bisa menggunakan itu. Nah, nanti kalau misalnya kalian menggunakan MATLAB, tinggal kalian bisa pakai Simulink atau bisa kalian pakai manual lebih bagus lagi, pakai M-File namanya tadi ya, M-File. Nah, silakan. Baik, ada pertanyaan?